Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahidi Rahman, Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali berbagi informasi kepada sobat perikanan dimanapun berada. Informasi yang akan saya berikan kali ini adalah mengenai mekanisme penumbuhan kelompok pelaku utama perikanan. Lebih jelasnya simak video berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuatkan payung hukum yang mengatur penumbuhan dan pengembangan kelompok perikanan di Indonesia. Bukan lagi menjadi subsektor pertanian, namun telah berdiri sendiri seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam Kepmen KP tersebut, ada 5 kelembagaan kelompok perikanan yang bisa dibentuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 kelembagaan tersebut yaitu Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan, Kelompok Usaha Garam Rakyat, dan Kelompok Masyarakat Pengawas. Kelompok Usaha Perikanan Tangkap merupakan kelompok yang dibentuk oleh pelaku usaha perikanan tangkap atau nelayan. Sementara kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan merupakan kelompok yang dibentuk oleh para pelaku usaha budidaya ikan. Lanjut ke kelompok pengolahan dan pemasaran ikan atau poklasar. Kelompok ini dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. Sementara kelompok usaha garam rakyat atau KUGAR dibentuk oleh para petambak garam. Terakhir adalah kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Kelompok ini terbentuk dari anggota yang terdiri dari masyarakat peduli kelestarian sumber daya ikan yang dalam kegiatannya melakukan pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari. Sobat Perikanan, adapun ciri-ciri kelembagaan kelompok perikanan yang dijadikan acuan sesuai Kepmen KP nomor 14 tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki jumlah anggota kelompok antara 10 sampai dengan 25 orang. Di sini dijelaskan ada batasan minimal dan ada batasan jumlah maksimal anggota. Hal ini terkait agar kelompok dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ciri yang kedua, keberadaan kelompok dengan pelaku utama yang jadi anggotanya berada di lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok. Artinya di sini ada kepengurusan kelompok yang jelas. Selanjutnya ciri yang ketiga, anggota kelompok mempunyai tujuan, minat, dan kepentingan yang sama, terutama dalam bidang usaha perikanan. Hal ini dimaksudkan agar manfaat dari pembentukan kelompok dapat dirasakan oleh seluruh anggotanya. Sobat Perikanan, ciri kelembagaan kelompok yang keempat adalah memiliki kesamaan dalam tradisi atau kebiasaan, kesamaan domisili, lokasi usaha, status ekonomi, dan bahasa. Dalam hal ini dimaksudkan agar mempermudah komunikasi dan konsolidasi antar anggota kelompok. Ciri yang kelima, bersifat informal, tidak kaku, dan fleksibel. Dalam hal ini, kelompok terbentuk atas keinginan dan pemupakatan mereka sendiri, memiliki peraturan sanksi dan tanggung jawab, hubungan antar anggota cair, wajar, saling mempercayai, dan terdapat solidaritas. Keenam, memiliki saling ketergantungan antar individu.
Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Mandiri dan partisipatif. Untuk ciri yang satu ini, bertujuan untuk melepaskan ketergantungan pada paket bantuan pemerintah sedikit demi sedikit. Juga memiliki aturan atau norma yang disepakati bersama yang mengisyaratkan bahwa kelompok perikanan mesti memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok, serta memiliki administrasi yang rapih. Maksudnya, kelompok perikanan harus memiliki buku-buku administrasi yang lengkap dan terisi, dengan pembagian tugas pengisian di masing-masing pengurus. Sobat Perikanan, beberapa buku administrasi yang harus dibuat jika kelompok perikanan telah terbentuk, yaitu buku data anggota, buku kas, buku inventaris barang, buku notolen, buku kehadiran peserta rapat, buku agenda surat, buku tamu, buku rencana kegiatan, buku kegiatan usaha, dan buku pola tanam atau tebar. Kelompok perikanan dapat terbentuk dengan sendirinya, dalam artian tanpa bantuan pihak luar, dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar. Oleh karena itu, ada kalanya pembentukan kelompok memerlukan rangsangan dan motivasi, di antaranya dengan cara sebagai berikut. Pertama, memberikan penerangan mengenai keuntungan membentuk kelompok, baik melalui ceramah, diskusi, tanya jawab dan pemutaran film atau slide siaran televisi, penyebaran brosur atau leaflet dan lainnya. Kedua, advokasi kepada para pelaku utama, khususnya tokoh-tokoh pelaku utama setempat, serta pemberian informasi dan penjelasan tentang pengertian kelompok, tujuan dan manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha perikanan serta usaha bermasyarakat yang lebih baik. Proses atau langkah-langkah dalam penumbuhan atau pembentukan kelompok, kewajiban dan hak anggota kelompok serta para pengurusnya, serta penyusunan rencana kerja cara berkelompok. Ketiga, mengajak para pelaku utama untuk mengunjungi kelompok lain yang sudah berhasil. Keempat, pengumpulan data dan informasi yang meliputi tingkat pemahaman tentang organisasi, keadaan pelaku utama dan keluarganya, keadaan sebaran domisili dan jenis usaha, dan keadaan kelembagaan masyarakat yang ada. Kelima, identifikasi potensi. Dalam hal ini, petugas atau tenaga pendamping mengamati dan meneliti apakah ada pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kelompok atau belum. Potensi penumbuhan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu keberhasilan kegiatan usahanya dalam beberapa musim atau tahun, sering atau keberaniannya mencoba suatu teknologi baru, hubungannya dengan aparat desa dan instansi atau lembaga lain sebagai pembina cukup baik, serta mau dan mampu melaksanakan program pemerintah. Sobat Perikanan, langkah penumbuhan kelembagaan kelompok selanjutnya adalah: yang pertama, koordinasi dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan kontak pelaku utama yang ada di wilayah kerja penyuluhan untuk terlaksananya pertemuan para pelaku utama. Yang kedua, musyawarah penumbuhan kelompok pelaku utama. Dan yang ketiga, pengukuhan kelompok pelaku utama. Dalam hal koordinasi dengan pemerintahan desa setempat, tokoh masyarakat dan pelaku utama calon anggota kelompok perikanan dimaksudkan untuk penjadwalan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penumbuhan kelompok pelaku utama perikanan. Ketika waktu dan tempat telah disepakati, maka musyawarah penumbuhan kelompok pelaku utama dapat dilaksanakan. Adapun rangkaian kegiatan musyawarah penumbuhan kelompok dimulai dari penyuluhan kelembagaan kelompok, pemberian nama kelompok, penyusunan struktur organisasi berikut anggota yang menjabatnya, pembuatan berita acara dan SK pembentukan kelompok,
dan registrasi kusuka. Sobat Perikanan, setelah semua rampung, nama kelompok sudah ada, pengurus sudah ada, berita acara dan SK pembentukan kelompok juga sudah dibuat dan ditandatangani, maka kelompok itu pun dapat langsung dikukuhkan pembentukannya. Baiklah sobat, beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah terbentuk kelompok perikanan adalah sebagai berikut. Adanya pertemuan anggota dan pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan, disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakannya oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama, penyusunan aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama, pembuatan pencatatan atau pengadministrasian kegiatan kelompok, fasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir, fasilitasi usaha secara komersial dan berorientasi pasar, pelayanan informasi dan teknologi untuk pelaku utama umumnya dan anggota kelompok khususnya, menjalin kerjasama antar kelompok dengan pihak lain, serta pemupukan modal usaha baik melalui iuran anggota atau penyisihan hasil usaha atau kegiatan kelompok. Dengan terbentuknya kelompok perikanan, maka kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi perikanan, unit produksi perikanan, unit pengolahan dan pemasaran, unit jasa penunjang, organisasi kegiatan bersama, dan kesatuan swadaya dan swadana. Kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan media interaksi belajar antar pelaku utama dari anggota kelompoknya. Mereka dapat melakukan proses interaksi edukatif dalam rangka mengadopsi teknologi inovasi, saling asah, saling asih, dan saling asuh dalam menyerap suatu informasi dengan fasilitator atau pemandu dari penyuluh. Dengan demikian, proses kemandirian kelompok akan dapat tercapai. Sehubungan dengan kelompok sebagai kelas belajar, para pelaku utama dapat melakukan komunikasi multidimensi. Mereka dapat mempertukarkan pengalaman masing-masing hingga membuat pelaku utama semakin dewasa untuk dapat keluar dari masalahnya tanpa ketergantungan dari penyuluh perikanan. Sehubungan dengan kelompok sebagai kelas belajar, para pelaku utama dapat melakukan komunikasi multidimensi. Mereka dapat mempertukarkan pengalaman masing-masing hingga membuat pelaku utama semakin dewasa untuk dapat keluar dari masalahnya sendiri tanpa ketergantungan dari penyuluh perikanan. Sobat Perikanan, sebagai wahana kerjasama, kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan cerminan dari keberadaan suatu kelompok. Kelembagaan pelaku utama perikanan harus dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antar pelaku utama dalam upaya mengembangkan kelompok dan membina kehidupan pelaku utama. Sementara itu, kelembagaan kelompok utama perikanan sebagai unit penyedia sarana dan prasarana erat hubungannya dengan fungsi unit produksi perikanan. Misalnya, dalam sebuah produksi budidaya ikan gurami, kelompok dapat berperan sebagai penyedia benih atau sarana produksi lainnya. Sobat Perikanan, kelompok sebagai unit produksi erat hubungannya dengan fungsi wadah kerjasama. Misalnya, kelompok pembudidaya ikan gurami dalam pengadaan sarana produksi, perkreditan, dan pemasaran hasil, mereka dapat melaksanakan kegiatan secara bersama-sama agar lebih efisien. Sama halnya, kelompok sebagai unit pengolahan dan pemasaran. Ini berhubungan erat dengan fungsi wadah kerjasama. Misalnya kelompok pengolah dan pemasaran perikanan. Apabila melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran secara bersama-sama, hasilnya akan lebih efisien serta dapat menjamin kestabilan harga produk. Sobat Perikanan, kelembagaan pelaku utama perikanan juga dapat berfungsi sebagai sebuah unit usaha yang mengelola usaha di luar usaha pokoknya. Misalnya saja jasa penyewaan, jasa percontohan, dan jasa konsultasi.
Sedangkan kelembagaan pelaku utama yang berfungsi sebagai organisasi kegiatan bersama dimaksudkan agar pelaku utama dapat belajar mengorganisasi kegiatannya secara bersama-sama melalui pembagian dan pengkoordinasian pekerjaan dengan mengikuti tata tertib sebagai hasil kesepakatan bersama. Terakhir, kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai kesatuan swadaya dan swadana. Dengan hadirnya kelembagaan kelompok yang mandiri, anggota mendapat kemudahan dalam mendapatkan modal usaha, bermitra dengan kelembagaan keuangan, serta mempermudah dalam akses pemasaran. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat perikanan dimanapun berada. Akhirul kalam, burung irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.